Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer yaitu 2.3.11 dengan judul Determine the DR and BDR. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang konsep pada protokol routing OSPF, yaitu secara sederhana di dalam jaringan OSPF, terutama pada jaringan multi akses seperti LAN, akan dipilih dua router penting, yaitu ada router DR sebagai router utama yang mengatur pertukaran informasi routing. Lalu ada juga router BDR yaitu sebagai backup designated router, yaitu cadangan dari DR-nya jika DR-nya gagal. Oke, jadi di sini dapat kita lihat ada addressing table-nya dan ada dua part ya tujuannya, objectives-nya. Jadi untuk tujuannya yaitu yang pertama examine DR and BDR changing roles. Jadi kita akan menelaah perubahan peran DR dan BDR. Lalu part yang kedua yaitu modify OSPF priority and force election. Ya, jadi kita akan memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihannya. Nah, di sini ada skenario-nya. Jadi dalam aktivitas ini kita akan memeriksa peran DR dan BDR. Lalu kita akan mengamati perubahan yang terjadi ketika pada jaringan dan network. Nah, terus kita akan modify prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulangnya. Yang terakhir kita akan memverifikasi peran router yang diinginkan. Jadi langsung masuk ke instruksinya. Untuk part yang pertama yaitu examine DR dan NBDR changing roles. Jadi di sini untuk step yang pertama kita akan wait until embering. Di sini kita tunggu sampai lampu indikatornya ini tadinya saat dibuka ternyata berwarna kuning, tetapi karena saya sudah lama membukanya jadi sudah berwarna hijau ya. Oke, kalau masih kuning kita harus pencet yang bagian ini, fast forward time, sesuai perintahnya ya. Lalu step yang kedua, verify current OSPF neighbor states. Jadi di sini kita akan memverifikasi status OSPF-nya, yaitu dengan cara kita ke router RA terlebih dahulu. Kita akan cek di CLI. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu, lalu show IP OSPF neighbor. Oke, di sini jadi ada dua neighbornya ya, ada BDR dan DR. Oke, lalu di RB, di RC juga kita lihat Drother. Oke, coba kita lihat show IP OSPF enable show IP OSPF neighbor. Nah, di sini Drother ya, bukan bukan BDR. Lalu kalau di RC ini kita lihat juga ke CLI-nya yaitu enable show IP OSPF neighbor. Nah, di sini Drother BDR, bedanya kalau di RB itu ada DR, kalau di RC ini ada BDR. Lalu di sini ada pertanyaannya, yaitu router mana yang merupakan DR. DR itu sesuai yang kita lihat tadi, DR-nya itu adalah RC karena di sini akan DR-nya adalah sedangkan RB-nya
root BDR, router mana yang BDR itu adalah DR ya gitu. Terus status OSPF pada router RA statusnya adalah ini full BDR dan full DR. Oke, ke step ketiga yaitu kita akan mengaktifkan debugging JC IP OSPF, yaitu di sini kita akan memantau proses pemilihan DR dan BDR-nya dengan perintah debug. Jadi pada router RA dan RB ini akan kita masukkan perintah, yaitu masuk ke configure terminal, lalu exit RA. Di RA ini debug IP OSPF ADJ. Sudah on OSPF agency-nya. Lalu di RB ini kita akan masukkan perintah seperti tadi, debug IP OSPF ADJ. Oke, sudah is on ya, sudah aktif. Selanjutnya kita akan disable the gigabit ethernet 0/0 pada interface RC. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah shutdown untuk menonaktifkan tautan antara RC dan switch agar perannya berubah. Jadi kita akan masuk ke router RC. Di RC ini kita masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/0. Masuk ke configure terminal terlebih dahulu, terus interface gigabit ethernet 0/0, lalu kita shutdown di RC kan interface gigabit. Oke, kita tunggu dulu, kan ini kan wait about, kita tunggu sekitar 30 detik hingga penghitung waktu mati dan RA dan RB berakhir. Nah, jadi dia akan merah seperti ini kabelnya. Lalu ada pertanyaannya, according to the debug output, which router was elected DR and which router was elected BDR. Jadi berdasarkan output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Kalau kita lihat di sini, yaitu kita ke router RB terlebih dahulu. Nah, ini kan dia sudah ada perubahan ya, debug show IP OSPF MACboard. Jadi di sini yang tadinya ada doder, dianya jadi BDR. Kita juga bisa cek dengan perintah, yaitu show IP OSPF interface gigabit ethernet 0/0. Nah, di sini ada tulisan untuk yang di RB ya, ini yang di RB. Sebentar, di RB ini tulisannya kan state DR priority 1. Nah, jadi di sini menandakan kalau ini jadi state-nya jadi DR. Nah, ini state-nya jadi DR, transmit. Jadi sedangkan kalau di RA
coba kita cek di RA, show IP OSPF interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini stepnya BDR ya, priority 1. Jadi RB sekarang itu menjadi DR dan RB-nya di sini RB kan jadi DR yang kita lihat ininya, step ininya ya. Sedangkan kalau yang RA ini sekarang menjadi BDR seperti ini. Oke, lanjut ke step yang kelima, yaitu kita akan memulihkan gigabit Ethernet ini di RC. Kita hidupkan kembali. No shutdown. Oke, nah jadi tunggu terlebih dahulu. Wait ya. Nightbar show IP di RC. Kita cek kembali. Nah, di RC coba kita cek kembali show IP OSPF nightbar. Oke. Ada BDR dan DR sekarang. Jadi untuk setelah kita verifikasi bahwa di RC ini yaitu dia itu sekarang ada DR dan BDR-nya, sedangkan kalau tadi dia kan hanya BDR saja, dia doder ya, tidak ada DR-nya. Lalu ini untuk step yang ke-5 maksud step 6 ya, nonaktifkan interface gigabit Ethernet sebentar. Oh ya, berarti ini kita masih mencoba-coba saja sampai step berapa ini? Step 6 ini menonaktifkan interface di RB. Oh, dia mencoba kembali di RB lalu dipulihkan. Jadi nonaktifkan interface gigabit Ethernet pada RB. Oke, saya coba ya. Untuk masuk ke konfigur terminal, lalu kita matikan interface gigabit Ethernet 0/0. Kita shutdown. Oke. Lalu berdasarkan di RA, di sini ada pertanyaan berdasarkan output debug pada RA, ini router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Oke, jadi di sini mana ya? BDR, DR. Jadi jawabannya tuh RC sekarang menjadi BDR dan RA sekarang menjadi DR. Yang RA sebelumnya adalah BDR, ketika DR gagal atau RB-nya, maka RA ini menjadi DR-nya karena BDR itu kan backup ya. RA sekarang menjadi DR. Ini ya. Terus selanjutnya kita restart the gigabit on RB. Kita pulihkan kembali. Jadi di sini masih mencoba-coba saja interface
Ini no shutdown, jadi no shutdown. Oke, kita hidupkan kembali. Sudah hijau kembali. Jadi langsung ke, mungkin saya akan ke ini, matikan debugging ya. Debugging ORA untuk nonaktifkan. Nomor 8 undebugging all, coba and undebug all. Oke, sudah kita matikan. Kalau di RA nya juga harus kita matikan debug all, agar dia tidak terlalu banyak saat kita akan modifikasinya, yaitu pada part yang kedua. Nah, di sini untuk part yang kedua, di sini kita akan modifikasi OSPF Priority and Force Elections, yaitu pada step yang pertama, yaitu kita akan mengkonfigurasikan OSPF priorities-nya di router, di mana kita akan mengubah DR dan BDR menggunakan perintah IP OSPF priority. Ini perintahnya untuk mengkonfigurasi port gigabit Ethernet 0/0 pada setiap router dengan prioritas interface OSPF, yaitu di sini RA-nya 200, RB-nya 100, RC-nya adalah 1, yaitu ini adalah prioritas defaultnya. Jadi kita akan konfigurasikan pada di RA terlebih dahulu. Di RA kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Nggak bisa ya. Interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu di sini masukkan perintah, yaitu IP OSPF priority 200 sesuai instruksinya. Oke, di sini kompleks ini sudah bertambah menjadi 33%. Lalu kita akan mengeset untuk di router RB dan RC-nya juga. Jadi untuk di RB, yaitu kita masuk ke configure terminal interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan perintah IP OSPF priority, yaitu untuk di RB ini kan adalah 100 ya, prioritinya 100. Oke, lanjut. Kompleks ini sudah bertambah. Lalu kita ke RC. Masuk ke configure terminal, lalu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu masukkan perintahnya, yaitu IP OSPF priority 1. Kenapa 1? Karena di sini ya perintahnya 1 ya, instruksinya 1. Oke, nah dah kompleksnya sudah 100%. Jadi di sini kita sudah menetapkan prioritas pada router RA, RB dan RC. Lalu langkah yang kedua, kita akan paksa pemulihan dengan reset proses OSPF pada router, yaitu dimulai dari router RA. Kita akan menjalankan perintah di exit clear IP OSPF. Bukan di sini, berarti exit clear, kok nggak mau ya, clear IP ini dimana, starting with router on the router reset of SPF process. Apa masuk di sini ya, configure terminal IP 200
bukan interface gigabit, kan clear IP OS. Kalau kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0, clear IP OSPF. Nggak mau dia. Coba saya akan coba OSPF proses. Salah, exit berarti ya. Salah juga, exit. Berarti di mana? Di sini apa ya? Clear IP OSPF, clear IP OSPF proses. Di sini. Yes. No, yes. Oke. Sudah kita clear. Jadi di sini kita kan untuk pada setiap meriset proses OSPF-nya. Berarti di sini juga N starting. Ini di RA saja apa gimana? Dimulai dari router A. Semuanya berarti kan dimulai. Clear IP OSPF apa? Itu proses. Yes. Kok nggak mau dia ya? Oke, sudah. Lalu kita ke RC. Ini N, masukkan perintah clear IP OSPF proses. Yes. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu pada step yang ketiga, yaitu kita akan verifikasi apakah DR dan BDR elections ini sudah berhasil. Jadi kita tunggu terlebih dahulu hingga OSPF-nya melakukan konvergensi dan pemilihan DR atau BDR. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Jadi kita akan coba klik fast forward time. Oke. Sudah. Lalu according untuk output show IP OSPF NICBOR, kita akan berdasarkan perintah dari show IP OSPF NICBOR. Kita akan coba yaitu enable show IP OSPF NICBOR. Nah, di sini kalau yang tadinya itu apa ya, show IP OSPF NICBOR sama DR. Pada router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. Nah, di RA ini menjadi perintahnya apa tadi ya? Sebentar. Untuk melihat status. IP OSPF interface. IP OSPF interface gigabit ethernet 0/0. Nah, dia stepnya itu adalah DR. Jadi di RA ini adalah DR. Ini kenapa full BDR? Karena ini tuh tetangganya kan 192.168. Ini nih .22 itu adalah IP dari RB. Jadi RB ini
sekarang menjadi BDR, sedangkan RA sekarang menjadi DR-nya. Nih, start DR. Terus kalau untuk IP yang ini RB adalah BDR. Oke, mungkin di sini sudah ya, sudah semua. Kita juga dapat cek resultnya, yaitu sudah tercentang semua. Jadi intinya di OSPF itu ada DR sama BDR untuk mengatur komunikasi agar lebih efisien. Nah, setelah kita menjalankan lab ini, kita bisa lihat nih gimana mereka kepilih. Terus kita juga bisa melihat perannya berubah-ubah ya ketika kita shutdown lalu matikan gitu. Terus kita juga mencoba mengatur prioritas agar bisa menentukan nih siapa yang menjadi DR-nya dan siapa yang menjadi BDR-nya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video hands on untuk lab 2.3.11. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.